Pemirsa, usulan kenaikan tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek termasuk opsi tarif langganan sebesar Rp200.000 per bulan disebut sebagai upaya mendorong lebih banyak masyarakat bisa beralih ke transportasi umum. Apakah usulan ini akan efektif dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita akan berbincang dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Bapak Haris Muhammadun. Pak Haris, selamat pagi. Selamat pagi, Valeri. Iya, Pak Haris, setelah 21 tahun akhirnya ada usulan kenaikan tarif Transjakarta. Mengapa harus sekarang? Seberapa mendesak sebenarnya usulan kenaikan tarif ini? Ya, saya pikir dulu kita selama 21 tahun menikmati layanan Transjakarta dari hari ke hari kan semakin baik. Bahkan pada saat awal Pak Gubernur, Pak Pramono Anung bertugas di DKI Jakarta, itu di banyak lokasi dikembangkan angkutan Trans Jabodetabek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Jakarta tidak semakin macet. Masyarakat bisa ada pilihan untuk menggunakan angkutan umum sehingga ini bisa dinikmati tidak hanya masyarakat Jakarta, tapi juga masyarakat Bodetabek lainnya yang akan menuju ke Jakarta. Nah, kita ingat bahwa di tahun 2003 atau 2004 yang lalu ya, 21 tahun yang lalu itu tarifnya Rp3.500, kemudian pada saat UMK Jakarta masih 680 ribuan. Nah, sekarang mari kita lihat UMK Jakarta sudah berkali-kali lipat, lalu kemudian eh, Transjakarta masih di 3.500. Sebetulnya usulan-usulan itu udah usulan yang lama ya dari DTKJ periode yang lalu, di mana saya saat itu menjadi ketua DTKJ juga mengusulkan penyesuaian tarif. Jadi ini bukan lagi dianggap sebagai kenaikan tarif, tapi penyesuaian terhadap tarif yang memang sudah lebih dari 2 dekade tidak disesuaikan. Saya pikir demi meningkatkan layanan Transjakarta, penyesuaian tarif ini sangat diperlukan. Seperti itu, Mbak Valeri. Pak Haris, tadi kita juga sudah menyimak ya beberapa tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju terkait dengan kenaikan tarif ini, tapi juga ada yang bilang bagaimana jika turis atau memang yang tidak sering menggunakan Transjakarta. Sebenarnya paket langganan Rp200.000 ini apakah benar-benar bisa menguntungkan masyarakat, Pak? Ya, untuk masyarakat yang harian menuju ke Jakarta menggunakan Transjakarta, baik itu Trans Jabodetabeknya, itu saya pikir sangat menguntungkan ya, karena ya naiknya kalau di rata-rata cuma 500 toh, karena dari 3.500 ke 4.000, tapi tarifnya berlangganan. Tetapi kalau untuk yang sesekali, memang ini tidak harus menjadi pilihan. Pilihannya ya sesekali saja dengan katakanlah menggunakan yang tarif 5.000 tadi. Seperti itu. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya varian-varian daripada bagaimana kita melaksanakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Pilihan-pilihan itu diberikan mana masyarakat yang lebih menguntungkan. Ketika memang lebih menguntungkan untuk berlangganan, maka yang berlangganan itu ada disediakan. Tetapi ketika memang sesekali saja, saya pikir pilihan yang sesekali, yang single trip gitu ya, saya pikir itu lebih pilihan bijak, lebih murah. Dan ada satu lagi yang tentunya masyarakat transportasi Indonesia berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sejajar dengan kota global lainnya gitu ya. Karena kan di 500 abad itu kan kita pengen Jakarta menjadi kota global. Nah, untuk turis asing yang saya lihat atau saya pernah alami di beberapa kota global seperti London, nggak usah jauh-jauh juga Singapura, itu kita dengan menggunakan kartu apa saja ya, tidak harus menggunakan kartu uang elektronik produk Bank Indonesia saja gitu ya. Tapi manakala memang ada ya katakanlah logo penyelenggara finansial yang bersifat internasional atau multinasional,
ya katakanlah di sini saya sebut saja Visa, Master itu bisa. Ya, artinya menggunakan kartu apa saja bisa. Itu yang lebih penting menurut saya ketika kita beranjak menjadi kota global gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus dipersiapkan dengan baik ya, sehingga Jakarta sangat mudah dan aksesibel untuk tidak hanya semua golongan, tapi juga semua pendatang termasuk turis dari mancanegara ataupun siapapun yang akan menuju ke Jakarta. Seperti itu, Valerio. Baik, tentunya kenaikan harga ini harus paralel ya Pak Haris dengan peningkatan layanan dan juga tadi ada usulan bagaimana agar memang ini bisa aksesibel dan juga membuat masyarakat tidak lagi beralih menggunakan kendaraan pribadi. Semoga bisa semuanya dijalankan dengan baik menuju Jakarta, kota global di usia 500 tahun depan mendatang. Terima kasih Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Haris sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.